Dari pihak keluarga besar Vanessa, semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Namanya memindahkan jasad seseorang atau memindahkan orang yang sudah mati, dan di situ pasti akan ada dampak mistisnya juga. Makasih aja. Beliau udah tenang. Kenapa masih Peringatan 40 hari meninggalnya Vanessa Angel sudah selesai digelar pada 13 Desember 2021 kemarin. Banyak kontroversi yang mengiringinya. Tapi, yang kini menjadi teka-teki adalah rencana pemindahan makam Vanessa yang menurut Dodi Sudrajat akan dilakukan setelah 40 harian. Tapi benarkah Dodi berani memindahkan makam anaknya? Adakah efek gaib yang akan ditimbulkan jika benar-benar makam dipindahkan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rencana pemindahan makam Vanessa Angel sudah hampir fix dilakukan. Sebab Dodi Sudrajat telah memiliki keputusan bulat untuk memisahkan Vanessa dengan suaminya, bahkan ketika mereka sudah tenang di keabadian. Dari pihak keluarga besar Vanessa, semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Keputusan sih sudah final ya, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Tidak setuju dan saya menantang. Saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Dalam tradisi mistik Jawa, pemindahan makam sesungguhnya jauh lebih rumit dibanding hal rumit lain. Sebab banyak aturan selain upacara adat yang dibuat secara khusus. Sebab sangat mungkin akan ada memala atau kesialan yang menimpa banyak orang. Tidak hanya keluarga yang menginginkan makam dipindah, tapi juga orang-orang yang melakukan pemindahan. Kalau yang dari penglihatan saya ya, namanya memindahkan jasad seseorang atau memindahkan orang yang sudah mati, itu pasti ada sebab, ada resiko, dan pastinya akan ada akibat juga, dan di situ pasti akan ada dampak mistisnya juga. Tanahnya Vanessa Angel itu baru berumur 40 hari. Itu bahasanya kalau orang Jawa itu mengatakan lemah ini saya teles gitu loh. Lemah ini saya teles. Untuk kalangan bagi seorang spiritual, kalau ketika itu matinya Vanessa Angel umpama harinya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, tanah itu pasti akan diambil untuk media. Udah berumur 40 hari, harusnya kan jasad dan jiwanya harusnya tenang di situ. Ya. Tapi kalau pun dipindahkan, arwah tersebut pun juga akan tidak merasa tenang. Dan dampak dari aura-aura yang negatif atau aura yang positif itu pasti akan menyelimuti dari makamnya Vanessa Angel itu sendiri. Pasti ada pro dan kontra, ya pasti ada pro dan kontra. Tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil, keputusan sudah final. Alasan memindahkan makam tidak boleh bersifat sesaat dan emosional. Harus ada niat kuat demi kebaikan orang yang sudah dimakamkan. Menurut Ki Arjuna, pertimbangannya juga bukan dibuat-buat, sekedar ingin mencari sensasi. Lalu, bagaimana jika alasannya karena lewat mimpi?
Kenapa sih? Orang ya udah meninggal ya udahlah, nggak perlu kamu harus pakai acara. Saya dimimpi Vanessa itu, saya disuruh memindah makamnya dan lain sebagainya, bla bla. Nggak ada mas, nggak ada seperti itu. Adanya kalau orang ini udah meninggal, ibaratnya menemui kita itu sebagaimana tolong doakan saya. Bukannya meminta makamku pindah. No, ini tidak ada cerita mas. Jadi orang yang mati menemui kita itu hanyalah sebagaimana mereka meminta kiriman doa kepada kita. Seperti itu mas. Ibaratnya si mas udah jarang diarah ke tempatnya si mbah. Si mbahnya kok menemui, berarti si mas diingatkan. Lain jadi orang aku neng kuburan, kawan aku kembang setaman, kirim aku doa biar si mbah tenang di sini. Maksudnya seperti itu mas. Kalau si Dodi mengatakan saya mimpi anak saya disuruh pindahkan bla 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 bla, itu enggak ada mas. Saya sarankan kalau udah menunggu menginjak atau 1000 harinya atau 1 tahunnya baru dipindahkan, itu tidak apa-apa. Kalau masih seumur jagung baru 40 hari tanah masih lembab masih basah kok udah pakai acara mau dipindahkan ini dan lain sebagainya. Ini mohon maaf mas, kalau saya katakan di situ kan karena mereka mencari sensasi. Saya juga akan mengkritik dengan cara seperti itu. Saya kurang setuju. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu hari yang kita makam dia di mimpi kan, tapi Dedi mau nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mama. Itu mimpi. Permintaan Vanessa seperti itu. Proses pemindahan makam dalam tradisi mistik Jawa dilakukan dengan sangat hati-hati, penuh perhitungan, serta melewati prosesi yang tidak pendek. Umumnya dilakukan bersama ritual nyewu. Itu berarti harus menunggu usia makam 1000 hari. Jikapun makam benar-benar harus dipindah, serangkaian upacara dilakukan, termasuk meminta izin pada para penunggu tempat pemakaman. Ibaratnya mau dipindahkan pun harus ada sarana ritual, seperti kita harus izin dulu kepada pemakaman yang ada di situ, danyangnya atau pundelnya atau yang memiliki daerah kekuasaan itu, agar nantinya biar tidak ada hal-hal mistis yang terbawa ketika memindahkan jenazah ini ke makam yang baru. Tapi saya berharap sekali dan tidak ingin sama sekali untuk mereka itu dipisahkan. Pemindahan makam memang tidak boleh sembarangan. Dalam tradisi Jawa, bahkan butuh proses panjang yang rumit. Tapi benarkah, sejak ada rencana pemindahan makam, ada aura kesedihan di pusara Vanessa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendoakan Vanessa Angel serta membiarkan pusaranya tetap di tempatnya saat ini adalah jalan terbaik untuk wanita yang meninggal pada 4 November lalu itu. Apalagi di sampingnya ada pusara Bibi Andriansyah, suami yang ikut meninggal bersamanya dalam sebuah kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang, Jawa Timur. Tapi apa saran Ki Arjuna jika pemindahan akan dilakukan? Saya sarankan tadi untuk si Vanessa, ibaratnya mau memindahkan makam itu, ya berilah sesaji yang sesuai dengan apa yang diminta oleh kekuasaan gaib yang ada di situ. Dan yang kemudian barusan ada di situ. Berikanlah sesaji yang dalam bentuk apa? Nasi tumpengan atau nasi bancaan, buatkan tingkung dan lain sebagainya. Untuk apa? Proses selamatan sebagaimana kita meminta izin kepada yang di Bapak Kuwoso dan yang kemudian Barokso engkang menguasai papan panggonan mereka. Rasanya kan seperti itu. Untuk meminta izin, kita ingin memindahkan arwah ini, bukan arwah jasad ini ke tempat yang lain. Kalau jadi dipindahin sih, seperti yang kemarin aku bilang ya, seharusnya dia sudah melanggar unsur-unsur, karena pemindahan makam itu kan harus ada sebabnya apa gitu. Kalau hanya sebab mimpi, ya coba aja. Akan jadi masalah atau tidak, ya kita lihat aja nanti.
Benar, sejak rencana pemindahan makam mengemuka, ada aura kesedihan dari pusara Vanessa Angel. Itu diresapi betul oleh Mian yang sebagai anak indigo mampu menembus alam gaib. Lewat komunikasi batin, Mian menyebut bahwa ada sinyal kesedihan dari Vanessa. Secara kasat mata, pemindahan sebuah makam juga akan membuka kesedihan baru karena harus melihat kembali jasad orang yang disayangi. Lantas, adakah efeknya? Ada efeknya. Nah, emang kalau dari sosoknya dia nggak mengizinkan atau emang dia nggak ikhlas, itu pasti berpengaruh. Pertama emang dari arwahnya juga nggak tenang. Terus juga dia pasti menangis, apalagi sosoknya itu emang dua hati yang menyatu, itu berat banget. Mungkin secara gaib takutnya di sini ada pihak keluarga yang dimimpikan karena ketidaktenangannya dia. Terus ada gangguan dari keluarganya juga. Mian yang dikenal sebagai anak indigo merasakan ada aura kesedihan yang sangat kuat. Tapi benarkah dari telisik batin semua rencana ini memang keinginan Vanessa? Aku lihat sih kalau emang bener real dari almarhum minta dipindahkan ya nggak ada. Cuman kalau emang bukan dari almarhum yang menginginkan, itu pasti ada. Kalau Mian lihat nggak ada. Kasihan aja gitu mereka tuh. Gak tahu Mian. Umi kasihan aja. Beliau udah tenang. Kenapa masih Ada sih, cuman kayak ketenangan merekanya aja gitu, sosoknya kasihan. Seharusnya didoakan dengan ikhlas gitu. Terus kita tuh banyak orang yang sangat menyentuh hatinya karena kepergian beliau, tapi masih sampai sekarang masih terus dipermasalahkan gitu. Saya hanya menyerahkan ya kepada pihak dia. Itu urusan anak dia. Tapi walaupun saya kan sudah menganggap anak itu sebagai anak saya. Namun kalau dia mau bongkar, ya apalah kekuatan saya. Aura kesedihan dirasakan sangat kuat jika benar makam Vanessa Angel jadi dipindahkan setelah peringatan 40 harian. Tapi seperti apa aturan jika ingin memindahkan makam? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kematian memang selalu meninggalkan kesedihan, sementara prosesi pemakaman merupakan ritual paling dramatik karena semua orang pada akhirnya akan melewati proses itu. Banyak aturan, termasuk aturan yang mengiringi proses sebuah pemakaman. Juga saat ingin memindahkan makam, sebab tanpa alasan yang kuat ada larangan memindahkan makam seseorang. Jika benar Vanessa pernah memberikan wasiat, bukankah semuanya sudah terlambat? Kalau untuk mendapatkan wasiat, kenapa nggak dari awal? Kayak gitu, ketika udah mereka disatukan dalam satu liang lahat, kenapa baru sekarang? Benarkah itu almarhum yang ingin dipindahkan? Udah coba yakin belum? Coba kita lihat hati. Bener nggak itu beliau? Jangan sampai kita salah ambil keputusan saat udah dipindahkan. Terus ketika emang kemimpiin lagi kan itu takut juga, apalagi masyarakat juga tahu emang kesucian hati mereka berdua itu emang luar biasa kayak gitu. Sedih aja gitu kalau Mian di posisi kayak gitu, susah untuk berkata-kata, apalagi orang yang udah tiada kayak gitu. Mereka cuman kayak bisa ngeliatin kita sedih, senang kayak gitu.
nggak bakalan bisa berbicara. Hari di mana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang betul, saya harus satu liang sama mamahnya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ini ada nggak satu lagi buat Bibi. Saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu, ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya saya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Ada dampak-dampak yang akan datang di kemudian hari jika ada yang berani memindahkan makam secara paksa tanpa alasan rasional yang sudah digariskan agama. Memakai alasan lewat mimpi oleh seseorang yang sudah meninggal terdengar mengada-ngada karena sulit diuji kebenarannya. Apalagi dalam aturan Islam tidak memasukkan alasan dimimpiin sebagai dasar memindahkan makam. Sebenarnya dalam usul fikih Imam Syafi'i yang pernah saya baca, mau memindahkan makam itu sebenarnya haram hukumnya. Dan saya juga sempat baca dari 4 mazhab ya. Pak mazhab juga mengatakan haram hukumnya. Diperbolehkan kalau ada kalaunya, ada tapinya. Kalau yang pertama itu makam itu tanahnya tanah sengketa. Yang kedua, atau misalkan tanah itu milik pemerintah. Yang ketiga, kalau misalkan tanah itu mudah kena force major seperti kena tsunami atau misalkan kena banjir, ngerembes air laut kayak gitu-gitu ya. Yang keempat, atau misalkan tanah itu mudah kena air kotor sehingga merusak mayit. Kalau misalkan untuk membongkar makam itu juga ada syaratnya gitu. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini nggak boleh. Yang pertama, biasanya kebutuhan forensik kedokteran. Kebutuhan forensik atau penelitian dari polisi atau kedokteran. Nah, yang kedua, biasanya juga kalau misalkan mayitnya perempuan itu dalam kondisi hamil, harus dicek dulu apakah anak dalam kandungan masih hidup atau tidak. Yang berikutnya, kalau misalkan mayit tersebut menghadapnya tidak menghadap kiblat, kurang pas menghadap kiblat, itu boleh dibongkar, dicek lagi. Yang terakhir, jika si mayit tersebut di tangannya atau di badannya masih memegang atau menggunakan seperti cincin, berlian, emas gitu-gitu ya. Sebagai sebuah perbuatan haram, pemindahan makam yang tidak didasari alasan kuat bisa membawa dampak buruk. Paling tidak karena melanggar sesuatu yang diharamkan. Akan ada dosa besar yang harus ditanggung. Yaitu Allahu alam, ya, itu urusan dengan Allah nantinya gimana kalau dipaksakan gitu. Karena dalam hukum Islamnya jelas dari 4 mazhab mengatakan itu haram gitu kan. Kalau hanya sekedar alasan dari keluarga gitu kan, itu juga nggak boleh gitu, karena itu bukan force major gitu, bukan force major gitu. Kalau dampak untuk keluarganya jelas segala sesuatu yang melakukan apa yang haram pasti hukumnya pasti berdosa ya, urusannya sama Allah nanti ya. Itu untuk dampak keluarganya bagi orang yang melakukan pembongkaran makam tersebut. Bagi si mayit juga akan bermasalah nantinya, maksudnya akan kesian di akhiratnya mas, gitu loh. Karena pada waktu kita membongkar makam itu akan mengganggu kebaikan si mayit. Ya pasti habis 40 hari ini mau saya perbaiki, mau saya bagusin, mau saya ya seindah mungkin lah kan begitu ya, yang sesuai dengan koridor agama lah. Biarlah mereka tenang. Tinggal kita bagusin aja kuburan itu, apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Rencana pemindahan makam Vanessa Angel bagi banyak kalangan dianggap mengada-ngada. Juga dari sisi spiritual, nyaris tidak ada praktisi supranatural yang menyarankan pemindahan makam. Apalagi alasannya tidak kuat-kuat amat, hanya berdasar mimpi yang sangat bisa diperdebatkan. Jadi, mari doakan Vanessa agar tenang serta diampuni dosa-dosanya. Inilah
ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.